bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo Sobat Healthies, jumpa bersama saya Adelia dalam podcast Selasi, sejenak rehat sambil diskusi. Pada episode kali ini cukup spesial karena berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober, yang mana tahun 2023 ini tema yang akan diangkat adalah Bersama Majukan Indonesia. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh kedua narasumber kita yang cukup inspiratif sekali, yaitu ada Mas Robi dan Mbak Ita. Halo Mas Robi dan Mbak Ita. Mungkin dari Mas Robi bisa perkenalan dan menyapa sahabat Healthies terlebih dahulu. Halo sahabat Healthies, perkenalkan nama saya Robi Aditya Saputra dari Substansi Tata Usaha. Halo sahabat Healthies, perkenalkan nama saya Ita Latiana Damayanti dari Substansi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan. Baik sahabat Healthies, senang sekali bisa berkesempatan untuk berbincang dengan Mas Robi dan Mbak Ita pada podcast kali ini, yang mana sahabat Healthies, kedua narasumber kita ini masih tergolong di usia yang muda, usia yang produktif, atau sekarang kita sebutnya apa? Generasi milenial ya Mas ya Mbak? Milenial. Generasi milenial atau Gen Z nih? Gen Z atau apa? milenial, ayo. Kalau saya Gen Y. Oh, Gen Y. Masih milenial loh. Masih milenial. Ya, intinya kedua narasumber kita ini masih terpaut di usia yang cukup muda lah, intinya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong usia muda nih, kan momentumnya pas banget ya ini Mas Robi dan Mbak Ita, Hari Sumpah Pemuda. Menurut kalian apa sih arti dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Robi terlebih dahulu. Oke, Sumpah Pemuda ya, dari namanya Sumpah Pemuda. Nah, sumpah itu kan artinya janji. Janji dari para pemuda zaman dulu, ceritanya tuh para pemuda janji, mereka berjanji akan bertumpah darah satu Indonesia. Intinya kita itu berjanji baik pada diri sendiri maupun pada negara kita untuk memajukan bangsa ini. Bukan artinya satu untuk dibeda-bedakan, tapi dibeda-bedakan untuk satu, menuju ke persatuan Indonesia. Karena kita sudah berjanji pada tanggal 28 Oktober itu tahun 1928, seluruh pemuda perwakilan dari seluruh Indonesia berjanji untuk kita melakukan persatuan, yaitu Indonesia. Oke, berarti kata kunci yang saya petik dari kata Mas Robi tadi itu adalah janji. Nah, sekarang kita dengar penjelasannya dari Mbak Ita. Nah, kalau menurut Mbak Ita sendiri, apa sih arti Sumpah Pemuda itu? Kalau menurut saya, Sumpah Pemuda itu kan titik awal dari perjuangan para pemuda di Indonesia pada saat itu, yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Itu yang menjadi tonggak pemersatu bangsa yang akhirnya membuat bangsa ini menjadi bersatu dan berdiri lebih kokoh gitu. Oke, kalau dari menurut Mbak Ita tadi itu adalah ikrar, terus juga tombak bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kita ngomong di usia muda juga nih, generasi muda, kan kalau generasi muda jiwa-jiwa semangatnya masih membara gitu ya, masih menggebu-gebu. Nah, bagaimana sih cara kita itu untuk mendorong semangat juang bagi generasi muda saat ini? Kalau menurut saya sendiri, kita bisa merefleksikan semangat perjuangan dari pemuda-pemudi pada saat itu, saat memegang tombak untuk meraih kemerdekaan, yang menjadikan Sumpah Pemuda itu sendiri bukan hanya peringatan tahunan saja, namun kita juga perlu untuk mempraktikkan secara terus-menerus sehingga Sumpah Pemuda itu sendiri bisa lebih dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, kira-kira ada nggak sih dari Mas Robi dan Mbak Ita itu punya tokoh inspiratif atau role model lah yang selama ini diidolakan, tokoh pemuda lah seperti itu, dan mengapa seperti itu? Siapa dulu nih? Ayo, siapa dulu? Tapi Mas Robi dulu. Kembali lagi Mas Robi. Oke.
Kalau dari saya dulu ya, tokoh pemuda. Tapi kalau sekarang mungkin usianya atau bahkan sudah tidak ada yang tokoh pemuda yang menginspirasi. Nah, tokoh pemuda yang saya inspirasi itu yaitu Sultan Syahrir. Kenapa Sultan Syahrir? Karena dia termasuk golongan pemuda pada saat itu yang menginisiasi untuk kemerdekaan Indonesia. Bayangkan kalau dulu tidak ada tokoh pemuda seperti Sultan Syahrir, Indonesia itu tidak akan merdeka pada tanggal 17 Agustus. Golongan-golongan tua itu akan memerdekakan, memproklamasikan kemerdekaan itu bukan di tanggal 17 Agustus, tapi sesuai dengan perjanjian atau pemberian dari Jepang dan Belanda itu. Makanya dari tokoh muda pada saat itu mereka mendorong untuk golongan tua supaya sesegera mungkin melakukan proklamasi supaya Indonesia merdeka. Dan salah satu faktanya lagi, Sultan Syahrir itu di usia 36 tahun dia sudah menjadi Perdana Menteri. Luar biasa. Cukup muda kan? Iya, sangat muda. Ya, berarti Sultan Syahrir ini sangat berperan besar ya dalam kemajuan bangsa Indonesia ini. Cukup menarik, mungkin bisa nanti memotivasi para generasi muda saat ini ya untuk bisa mencontoh atau meneruskan dari perjuangannya Sultan Syahrir tadi. Oke, tadi sekarang kita berlanjut ke Mbak Ita nih. Siapa sih, penasaran saya itu, role model pemudanya itu siapa gitu? Kalau untuk kaum milenial saat ini mungkin banyak ya pemuda-pemuda yang memang sudah berprestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi untuk saya sendiri yang menginspirasi saya itu beliau W.R. Supratman. Beliau itu pencipta lagu kebangsaan, yakni salah satunya Indonesia Raya. Kemudian untuk lagu tersebut untuk pertama kalinya diperdengarkan melalui instrumental dengan biola yang diperdengarkan pada saat Kongres Pemuda kedua, yang lagu tersebut membuat kehendak untuk merdeka para pemuda tersebut gitu. Oke, berarti kalau dari Mbak Ita itu role modelnya atau idola dari ini ya, tokoh pemuda ininya adalah W.R. Supratman. Karena tanpa adanya W.R. Supratman waktu itu mungkin kita nggak punya lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Kemudian dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya itu yang menjadikan Belanda itu gusar. Jadi takut kalau pemuda-pemuda itu akan bersatu, semangat ya bersatu untuk merdeka begitu. Oke, menarik sekali, luar biasa. Sampai sekarang ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya kita nih sebagai generasi muda tentunya harus punya kontribusi lah ya untuk memajukan bangsa Indonesia. Bagaimana sih peran yang bisa kita lakukan untuk memajukan bangsa Indonesia? Mungkin ini pertanyaannya khusus untuk Mas Robi dulu ya. Nanti punya Mbak Ita punya pertanyaan lagi. Siap. Peran ya. Iya. Jadi kalau kita bicara peran, sebenarnya kita itu kan sebagai pemuda nih, kaum muda. Kita punya peran masing-masing, kita punya job desk kita masing-masing. Nah, untuk menjalankan suatu peran itu, entah itu jadi dokter, entah jadi pengacara, entah jadi CEO dan sebagainya lah, itu kita punya peran masing-masing. Kita harus menjalankan peran masing-masing itu dengan penuh integritas, dengan penuh intinya kita dalam hati, menggunakan hati untuk melaksanakan peran itu. Artinya apa? Oh, kita peran jadi dokter, ya berarti kita menjadi dokter yang sebaik mungkin. Oh, kita jadi polisi, jadi polisilah yang sebaik mungkin gitu. Untuk peran, jadi menjalanilah peranmu saat ini sebaik mungkin. Karena apa? Peran yang kita jalankan saat ini akan menjadi masa depan Indonesia ke depannya. Oke, berarti intinya apapun yang segala sesuatu yang harus kita lakukan itu harus dari hati munculnya ya. Betul. Oke, selanjutnya nih untuk pertanyaan dari Mbak Ita. Tadi sudah peran. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana sih bentuk implementasi yang bisa kita lakukan dari isi-isi Sumpah Pemuda itu? Baik, mungkin untuk implementasi pada zaman milenial sekarang ya, itu kita bisa mengimplementasikannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan sekarang kan banyak hoax ya, paling tidak kita tidak memberikan berita yang hoax yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Kemudian
kita menjaga toleransi terhadap agama, suku, ras, baik dalam pertemanan maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian kita juga bisa melestarikan bahasa Indonesia, karena sekarang kaum milenial gitu ya, kan biasa bahasa campur-campur gitu ya. Campur-campur. Kemudian kita juga bisa menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi kita mencintai produk negeri sendiri itu ya, produk lokal yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian kita juga bisa ikut melestarikan lingkungan kita, contohnya dengan kita menanam pohon di lingkungan rumah aja dulu ya, itu kemudian mengelola sampah dengan baik, misalkan memisahkan sampah rumah tangga, itu kan bisa salah satu menjadi cara untuk kita mengimplementasikan Sumpah Pemuda itu sendiri. Begitu. Banyak sekali nih cara yang bisa kita lakukan dari Mbak Ita. Mungkin nanti kalau terkait generasi muda bisa tanya-tanya ke Mbak Ita ya, tipsnya gimana sih cara generasi muda yang ideal gitu. Nah, ngomong-ngomong ideal nih, kan kita banyak generasi muda saat ini yang lebih sudah merambah ke teknologi juga seperti itu. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita tuh bisa jadi pemuda yang ideal gitu? Mungkin dari siapa dulu? Mas Robi lagi? Mbak Ita dulu. Mbak Ita lagi, oke. Ya, kesuksesan seseorang itu bisa dilihat bagaimana dia menggunakan masa mudanya dengan baik. Karena masa muda itu akan menentukan bagaimana dia di masa depan. Menurut saya pemuda yang ideal itu memiliki motivasi hidup yang kuat, fisik yang kuat, kemudian semangat yang menggebu dan mental yang kokoh. Oke. Selanjutnya dari Mas Robi, gimana sih ya pemuda yang ideal itu seperti apa? Ideal ya. Dari kata ideal, saya jadi ingat kata-kata Tan Malaka. Jadi idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Jadi pemuda sekarang punya apa? Yang hanya kemewahan yang dia miliki adalah idealisme. Idealismenya para pemuda. Dan saya harap idealisme ini harap kita pegang teguh. Walaupun nanti kita sudah tidak muda lagi, tapi kita harus mempertahankan kemewahan yang kita miliki itu sampai kita tua. Karena apa? Kita saat ini jadi pemuda. Nanti mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita berada di posisi yang sekarang menjadi golongan yang sudah tidak muda lagi. Kita yang akan menggantikan posisi-posisi mereka di sana. Meneruskan generasi mereka menuju Indonesia emas. Katanya Indonesia emas tahun 2045 ya. Nah, berarti berapa puluh tahun lagi nih? 20 tahun lagi kan? 22 tahun. 22 tahun. Nah, itulah nanti yang kita akan menjajaki posisi di sana untuk membangun Indonesia emas dan menjadi negara maju. Luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Apa nih pesan yang bisa disampaikan oleh Mas Robi dan Mbak Ita kepada generasi muda di Indonesia saat ini? Mungkin siapa dulu? Mas Robi dulu. Mas Robi lagi. Pesannya ya, jadi kita sebagai pemuda ibaratnya seperti darah yang mengalir dalam tubuh. Kita itu pemuda itu darah bersih yang dihasilkan oleh paru-paru. Kemudian kita mengedarkan darah bersih itu ke seluruh tubuh untuk menggantikan darah-darah kotor yang ada di dalam tubuh. Nah, itulah pemuda. Kita harus jadi darah bersih, kita harus menggantikan darah-darah kotor supaya tubuh menjadi lebih sehat, supaya negara ini menjadi lebih maju, lebih makmur lagi. Oke, seperti itu. Kalau dari versi Mbak Ita nih, apa pesan yang bisa disampaikan? Pesannya untuk pemuda Indonesia, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari lingkungan kita sendiri, kita bisa ikut memajukan Indonesia. Baik, jadi pada intinya peristiwa bersejarah Hari Sumpah Pemuda ini adalah tentang bagaimana mengajarkan kita mengenai nilai-nilai persatuan bangsa Indonesia, seperti itu ya. Oke, sebelum kita menutup nih, aku punya pertanyaan
Jadi nanti Coaching. Mas Robi dan Mbak Ita bisa menjawab secara cepat. Ini ada 5 poin pertanyaan. Nanti langsung dijawab cepat ya, tanpa perlu memikir. Satu-satu. Bareng atau Mungkin ganti-gantian deh? bergantian Oh, ya. gantian. bergantian. Oke, dari Mbak Ita dulu nih. Siap, Mbak? Oke, siap. Oke. Kerja keras atau kerja cerdas? Cerdas. Oke, WFH atau WFO? WFH. WFH. Rapi atau bersih? Rapi. Rapi. Ambisius atau santai? Santai. Santai. Terjadwal atau spontan? Spontan. Spontanitas. Oke, siap. Oke. Oke, dari Mbak Ita sudah, kita langsung ke Mas Robi. Siap, Mas Robi? Kok deg-degan ya? Kenapa ya? Oke, siap ya. Kerja keras atau kerja cerdas? Kerja cerdas. Oke. WFH atau WFO? WFO. WFO. Beda ya sama Mbak Ita tadi WFH. Kan calon ibu betul. Rapi atau bersih? 1, 2. Rapi. Rapi. Tadi ada jeda ya tadi ya. Ambisius atau santai? Ambisius. Ambisius. Terjadwal atau spontan? Terjadwal. Terjadwal. Oke, sip. Beda juga sama itu. Iya. Terjadwal. Karena mungkin Enggak. kepribadian juga berbeda ya. Beda. Oke, Kita siap. berbeda-beda tapi Tetap satu. satu. Itulah bangsa Indonesia. Betul. Oke, baik. Menarik sekali pembincangan kita hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Robi dan Mbak Ita Sama-sama, Mbak sudah Tia. hadir pada podcast Rasi di episode ke-15 kali ini. Mungkin next time di episode berikutnya kita bisa berbincang lagi ya Mas Robi dan Mbak Ita Siap. dengan tentunya topik yang berbeda dan juga menarik. Baik sahabat Serasi, bagi yang ingin menyampaikan saran, kritik, ataupun request pada episode berikutnya, bisa langsung menghubungi media sosial kami atau melalui call center yang tertera pada berikut ini. Baik, saya Adelia beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.